tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah tadi sudah saya koreksi semua tugasnya. Alhamdulillah semuanya bagus. Cuman ada sedikit masukan berkaitan tentang kata kerja. Ya, berkaitan tentang kata kerja. Sampai sekarang kita belum belajar kata kerja ya. Belum dapatkan kosakata kata kerja. Jadi seperti yang ditulis sama Bu Fitria berkaitan tentang makan siang, Bu ya. Makan siang sama makan malam gitu ya. Jadi untuk kata godaun dan asya itu bukan perbuatannya tapi makanannya. Jadi godaun itu makanan yang akan dimakan di siang hari. Asya adalah makanan yang akan dimakan malam hari. Ya. Untuk perbuatannya, kata kerjanya itu nanti ada kata kerja sendiri. Tapi secara umum yang dibuat sama Bu Fitri, masya Allah itu berbeda daripada yang lain itu. Ya, daripada dari yang lain. Seperti contohnya yang pertama apa tadi Bu Fitri ya? Yang dekat pintu, gimana kalimat tadi? Imam itu di masjid dan dia berdiri di dekat pintu. Imam itu di masjid dan dia berdiri dekat pintu. Itu masya Allah penggabungan beberapa kata gitu ya. Walaupun istilahnya masih butuh latihan Bu ya. Masih butuh latihan di dalam penempatan kalimat-kalimatnya, tapi secara umum itu sudah bagus masya Allah. Ya. Yang lain kan standar-standar Bu Fitri yang ini standar ganda ini. Masya Allah ini. Taib gitu ya. Taib kalau gitu kita pemanasan terlebih dahulu, ditutup dulu bukunya semua. Kita murojaah kosa kata. Oke. Sudah? Seperti biasa, Bu Ajeng dahulu. Saya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Tangan. Yadun. Emas. Zahabun. Tamu. Doifun. Universitas. Jami'atun. Dhufrun. Punggung. Dhufrun. Kuku. Bu Ajengnya banyak nih. Pendek. Qasirun. Khubzun. Roti. Gula. Sukkarun. Wasikhun. Kotor. Sodikun. Teman. Isba'un. Jari-jari. Kamar. Hurfatun. Taubun. Baju. Syamsun. Matahari. Wajhun. Wajah. Unta. Jamalun. Panas. Harun. Tawilun. Tinggi. Daftarun. Buku tulis. Jadidun. Baru. Dingin. Dingin. Baridun. Sapu tangan. Mindilun. Jamilun. Indah. Baik. Bu Fitria. Jauh. Jauh. Baridun. Salah itu. Baidun. Ba'idun. Baidun. Oke. Ringan. Khafifun. 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 Tufahun. Apa? Tawilun. Tinggi. Ainun. Tawilun apa? Tinggi. Ainun. Mata. Qadimun. Lama. Wasihun. Kotor. Ayam jantan. Ikun. Kuda. Hisonun. Kertas. Daftarun. Nadhifun. Nadhifun. Nadifun.
bersih. Bintang. Najmun. Langit. Samaun. Ladzizun. Lezat. Mudarrisun. Guru. Hammamun. Mamun. Kamar mandi. Sodikun. Teman. Jari jemari. Isbaun. Isbaun. Sabun. Sobun. Lahmun. Lahmun. Daging. Rasulun. Utusan. Utusan. Matbahun. Dapur. Dapur. Kelas. Faslun. Mirhadun. WC. Sadrun. Dada. Ra'sun. Rasul. Kepala. Nadhifun. Bersih. Kaya. Kaya. Tajir. Ayah. Tajir. Apa kaya? Golimun. Goni. Goniyun. Oke, ganti, sudah pusing ini. Ganti, Bu Ima. Taib. Jamilun. Indah. Ba'idun. Jauh. Gula. Batu. Hajarun. Mindilun. Sapu tangan. Tufahun. Apel. Tawilun. Tinggi. Jami'atun. Universitas. Lahmun. Daging. Sodikun. Teman. Kepala. Roksun. Jari jemari. Ispaun. Kamar. Gurufatun. Panas. Harun. Goni. Ulangi, panas. Harun. Kaya. Goniyun. Goniyun. Kaya. Labanun. Susu. Sapu tangan. Indilun. Makan siang. Godaun. Kamar mandi. Hammamun. Jam. Sa'atun. Sabunun. Sabun. Hisanun. Kuda. Kertas. Warokun. Tinggi. Tawirun. Pendek. Qasirun. Maridun. Sakit. Talibun. Pelajar. Insinyur. Muhandisu. Khafifun. Ringan. Dukkanun. Toko. Syamsun. Matahari. Emas. Zahabun. Bintang. Najmun. Langit. Samaun. Teman. Sodikun. Ayam jantan. Dikun. Kursi. Kursiyun. Laki-laki. Rajulun. Waladun. Anak laki-laki. Tajirun. Pedagang. Oke, Masya Allah. Baik, Bu Nurul. Nadhifun. Bersih. Muhandisun. Guru. Hulwun. Habis. Maftuhun. Ladzizun. Qasirun. Pendek. Ayah. Abu. Roti. Kursi. Pakaian. Sabun. Apa? Sabun. Saubun. Samakun. Ikan. Samaun. Langit. Roksun. Kepala. Punggung. Zahrun. Sadrun. Dada. Tamu. Baitun. Dapur. Matbahun. Matbahun. Sekolah. Madrasah. Mirhadun. WC. Dhufrun. Kuku. Tufahun. Apel. Famun. Mulut. Udara. Hawahun. Imam. Imamun. Guru. Mudarrisun. Dokter. Tabibun. Himarun. Keledai. Meja. Maktabun. Kemeja. Komisun. Baik, Masya Allah. Khusus kain. Baik. Ba'idun. Jauh. Harun. Panas.
Hammamun. Kamar. Dapur. Hah? Kamar. Kamar mandi. Kamar mandi. Ini kamarnya beda ini ya. Taib. Sa'atun. Jam. Jami'atun. Universitas. Kepala. Sun. Sabun. Sabunun. Ikan. Samakun. Bersih. Naripun. Sakit. Maribun. Roti. Khubzun. Ainun. Mata. Famun. Mulut. Hajarun. Batu. Sakilun. Berat. Kodimun. Baru. Ke- Lama. Lama kecil. Sogirun. Sagirun. Hisanun. Kuda. Faslun. Kelas. Utusan. Rasulun. Saudara laki-laki. Akhun. Sodrun. Dada. Emas. Zahabun. Tangan. Yadun. 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 Ya, yadun. Taib. Universitas. Jami'atun. Anak kecil. Rajulun. Komarun. Anak kecil waladun. Waladun. Oke. Komarun. Bulan. Bulan. Bintang. Najmun. Fakirun. Fakir. Jannatun. Surga. Ainun. Mata. Sapu tangan. Mindilun. Susu. Labanun. Panas. Harun. Ranjang. 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 Sarir. Kursiun. Kursi. Kitun. King. Warokun. Kertas. Daftarun. Buku tulis. Kaya. Goni. Ghaniyun. Taib. Masya Allah. Alhamdulillah. Dibuka bukunya. Kita masuk pelajaran baru. Saya bisa dilihat di layar, kita sekarang masuk bagian ba. Ya, sekarang kita masuk di bagian ba. Yang mana pada pelajaran sebelumnya kita masuk di dalam pembahasan tentang nama laki-laki dan nama perempuan. Yang mana nama perempuan itu termasuk dari kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Baik, sekarang kita masuk di bagian ba. Saya baca, tolong diikuti. Al-baitu. Al-baitu. Minal baiti. Minal baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Sekali lagi, al-baitu. Al-baitu. Minal baiti. Minal baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Baik, di sini kita dikenalkan dua kalimat, yaitu kata min dan kata ilah. Ya, kata min dan kata ilah. Jadi ini min dibaca minal, ini nanti akan ada kita sebutkan. Jadi asal muasalnya minnya itu dibaca sukun, min dan ilah. Min dan ilah ini termasuk dari huruf jar. Min dan ilah termasuk dari huruf jar, saudaranya fi dan ala. Jadi kita sudah dapat 4 ya. Ada fi, ala, kemudian min dan ilah. Min artinya dari. Ya, min artinya dari. Ilah artinya ke. Ya, ilah artinya ke. Jadi kalau kita katakan minal baiti artinya apa Bu Fitria? Dari rumah. Dari rumah. Kalau ilal masjid Bu Ima? Ke masjid. Ke masjid. Begitu ya. Jadi minal baiti dari rumah, ilal masjid ke masjid. Dikarenakan dia termasuk huruf jar, maka kaidahnya sama, kata setelahnya harus dibaca kasroh. Lihat ini, minal baiti dibaca kasroh. Ilal masjidi juga dibaca kasroh. Tapi Bu Siska, kalau seandainya saya baca minal baitu, benar apa salah?
Kenapa salah? Karena huruf J harus pakai kasroh. Karena ada huruf jar maka harus dibaca kasroh. Taib. Kemudian di sini mina dibaca mina ini karena kaidah sukun ketemu sukun. Kalau kita baca min kemudian masuk ke al bait bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi min ini kan al, gitu bacanya kan? Nah jadi sukun ketemu sukun. Lah untuk memudahkan dibaca min dikasih harokat fathah. Loh, kan biasanya harokat untuk memudahkan kasroh kan gitu. Biasanya kan kasroh. Ya, tapi pada suatu keadaan terkadang harokatnya bisa harokat yang lain. Seperti kasroh contohnya dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru kan dibaca yakuni gitu ya. Asalnya kan lam yakun. Lah dibaca kasroh juga untuk memudahkan membaca yang sukun setelahnya. Jadi saya ingatkan min di sini asalnya itu min dengan sukun begini, min, begitu ya. Cuman karena kan ketemu dua sukun, maka dibaca fathah. Kalau dibaca minil bait, nggak enak, ya kan? Coba sekarang, jenengan baca minal bait dengan minil bait. Enak yang mana? Minal. Ya, jadi memang menyesuaikan dia harokat untuk membacanya minal baiti. Bu Siska apa tadi min tadi artinya? Nah gitu ya. Barangkali jenengan punya anak lagi bisa kasih nama ini. Siapa namanya? Mindari. Mindari. Gabungan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya. Baik, lanjut ya. Kemudian setelah itu kita dikasih percakapan di sini antara al-mudarris dan Muhammad. Percakapan antara guru dan si Muhammad. Ada lagi yang lain nih? Ya, cuma dua, cuma Muhammad sama si guru. Taib. Ana baca mudarris, ya ana baca mudarris jenengan semua Muhammad. Oke. Taib. Kita mulai. Min aina anta? Taib, saya ulangi, saya mudarris jenengan bagian jawab ya. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Baik, perhatikan di sini. Secara arti, monggo Bu Ajeng diartikan semuanya. Min aina anta? Dari mana kamu? Min kan artinya dari. Aina mana? Anta kah? Kamu. Jadi ketika digabung min aina anta, dari manakah kamu? Begitu ya. Min aina anta, dari manakah kamu? Gitu ya. Terus. Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Saya dari Jepang. Ya, saya dari Jepang. Jadi Yaban ini artinya Jepang. Perhatikan di sini kita dapat kosakata baru anta, ana, sama al-yaban. Ya. Terus. Wa min aina ammarun? Nah ya. Dari manakah Ammar? Huwa minas sini. Dia dari Cina. Sin itu artinya Cina. Asin artinya Cina. Ya, terus. Wa min aina hamidun? Dan dari manakah Hamid? Huwa minal hindi. Dia dari India. Ya, Hind itu India. Hind itu India. Ya. Terus. Aina Abbasun? Di manakah Abbas? Oke. Kharaja, keluar. Keluar. Ini kata baru. Kharaja, keluar.
Dan kharaja ini nanti termasuk kata kerja. Jadi kalau cara mengartikan secara sempurna, kharaja artikannya dia telah keluar atau dia keluar, begitu. Kharaja dia keluar. Terus Aina dhahaba, kemanakah dia pergi? Nah, ini juga baru. Dhahaba, pergi. Kemanakah dia pergi? Jadi kata kerja di sini ada kharaja sama dhahaba. Kharaja perkeluar, dhahaba pergi. Aina dhahaba, kemanakah dia pergi? Terus Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Dia pergi ke kepala sekolah. Terus Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemanakah perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Pergi ke WC. Oke. Sudah ada yang ketinggalan artinya? Dapat semua? Jadi saya ulangi kosakata baru. Yang pertama anta. Artinya kah? Kamu. Kalau harokat taknya fathah itu kamu laki-laki. Kalau harokat taknya kasroh nanti itu kamu perempuan. Jadi anta sama anti. Dan tidak ada di dalam bahasa Arab yang pernah kita dengar ente, itu nggak ada. Ya, ente itu nggak ada. Adanya anta sama anti. Tuh. Terus ini kosakata yang pertama. Kosakata yang kedua yang baru adalah ana. Ana artinya apa? Saya. Jadi ana itu artinya saya. Kemudian kosakata yang baru lagi adalah al-yaban. Apa artinya di Jepang. Al-yaban itu Jepang. Kemudian as-sin. Apa tadi? Cina. As-sin Cina. Taib, soal untuk Bu Nurul, kenapa kok pakai huwa di sini? Ahsan, karena dia menggantikan Ammar, karena huwa termasuk kata ganti untuk laki-laki, ya Ammar. Terus kosakata baru adalah al-hindi. Ini kosakata baru. Taib. Bu Fitria, kenapa kok dibaca Hindi kok nggak Hindu? Karena sebelumnya ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Ada min, gitu ya. Ini kosakata baru yang selanjutnya adalah kharaja. Kharaja artinya dia keluar. Kharaja dia keluar. Kemudian kosakata baru dhahaba. Artinya apa tadi? Dia pergi. Ini kosakata yang baru. Baik. Kalau di dalam percakapan, yang sering untuk ngobrol itu biasanya harokat akhirnya disukun. Kalau untuk ngobrol ya, biasanya ketika jawab ini nih, misalkan ini, ana minal yaban, begitu ya, ana minal yaban, disukun aja cukup. Kalau ngobrol. Tapi kalau membaca harus harokati sesuai dengan kaedahnya. Kalau ngobrol, ana minal yaban. Kemudian setelahnya wamin aina Ammar, gitu aja. Wamin aina Ammar. Terus huwa minas sin. Gitu ya, huwa minas sin. Wamin aina Hamid, gitu disukun. Huwa minal Hind. Aina Abbas. Kalau ini nggak boleh disukun setelahnya. Nggak boleh kharaj, itu nggak ada. Kharaja, gitu. Kharaja. Aina dhahaba. Nah, ini juga sama. Aina dhahaba. Dhahaba ilal mudir. Nah, di sini boleh disukun. Dhahaba ilal mudir. Kalau ngobrol ya. Kalau saya kasih tugas nggak boleh sukun. Harus dikasih harokat. Wa aina dhahaba Ali. Nah, gitu. Wa aina dhahaba Ali. Dhahaba ilal mirhab. Taib. Kemudian yang butuh diingat, di dalam percakapan, intonasi harus diperhatikan. Kalau intonasi pertanyaan, ya intonasinya pertanyaan. Kalau intonasinya adalah penghabaran, maka intonasinya penghabaran. Seperti ini contohnya.
Kalimat dua ini. Min aina anta. Nah, kosakata apa? Intonasi bertanya. Jawabannya pengkhabaran ana minal yaban. Gitu ya. Jangan ana minal yabat. Nah, kalau begitu kan pertanyaan. Jadi intonasinya butuh juga dilatih di dalam percakapan. Baik. Kita latihan coba, kita dengar percakapan jenengan ini. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Bersama ya. Bu Ajeng mau sama siapa? Oh, Bu Fitri. Oke. Bu Ajeng bagian mudaris, Bu Fitri Muhammad. Monggo dimulai. Min aina anta? Ana minal yaban. Oke, terus. Wa min aina Ammar? Huwa minasin. Terus. Wa min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Terus. Aina Abbas? Kharaja. Aina Dhahaba ilal murid. Dhahaba ilal mudir. Terus. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhad. Baik, sekarang Bu Fitri bagian bertanya, bagian mudarisnya. Bu Ajeng bagian Muhammad. Min aina anta? Ana minal yaban. Wa min aina Ammar? Wa minasin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhad. Ya, coba yang terakhir Bu Fitri ya. Wa aina? Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal. Coba sekali lagi. Wa aina dhahaba. Nah, ini yang benar ya, wa aina. Enggak usah ditekan karena dia hamzah. Jadi enggak usah wa aina. Kalau aina itu jadi ain nanti dia. Artinya bakal berubah gitu ya. Jadi wa aina gitu ya. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhad. Baik, jadi dalam bahasa Arab itu memang huruf-huruf juga harus benar. Kalau salah artinya salah. Ya, artinya salah. Ya. Dan bahasa Arab yang kita pelajari ini dikenal dengan bahasa Arab fusha. Jadi bahasa Arab itu ada dua. Ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah. Ya, ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah. Kalau fusha itu artinya fasih. Jadi bahasa Arab yang fasih atau bahasa Arab yang apa namanya ini, kalau kita pakai bahasa Indonesia itu bahasa Arab yang baku, yang tertera di dalam Al-Quran, yang tertera dalam hadis atau dalam kitab-kitabnya para ulama. Itu pakai bahasa Arab yang ini. Dan nanti ada juga bahasa Arab amiyah. Kalau bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab yang digunakan oleh keumuman manusia atau keumuman orang-orang Arab, yang dia memiliki dialek-dialek dan kosakata tersendiri. Ya, memiliki dialek-dialek dan kosakata sendiri yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang kita pelajari dalam kitab ini. Gitu ya. Ya misalkan kita dengar orang-orang Arab ngomong sama orang Arab, itu terkadang bahasa Arabnya bukan bahasa Arab yang biasa kita pelajari. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Arab amiyah, bukan bahasa Arab fusha. Dan cerita teman saya yang di Saudi, ketika kita pakai kita orang luar ya, kita kan orang luar nih, orang ajam, bukan orang Arab. Ketika kita menggunakan bahasa Arab seperti di kitab ini, itu akan ketahuan kalau kita itu apa? Mahasiswa. Kita akan ketahuan kalau kita itu mahasiswa. Karena di Arab itu kan ada yang mahasiswa, juga ada yang apa? Pekerja dan semisalnya ya. Nah, terkadang ada juga orang Bangladesh dan orang macam-macam lah. Baik, kalau kita menggunakan bahasa ini, bahasa fusha, itu akan ketahuan ini bahasanya apa? Mahasiswa. Tapi kalau pakai bahasa amiyah, itu ketahuan ini bukan orang apa ini?
bukan orang-orang mahasiswa tapi pekerja. Ya. Dan bahasa Amiyah itu lebih susah lagi. Ya, bahasa Amiyah tuh ada bahasanya susah gitu ya. Pernah atau pas pertama kali saya ke Yaman waktu itu, saya baru sampai ke Yaman, kemudian ada orang Yaman ngajak ngobrol. Dia pakai bahasa Amiyah, saya nggak paham. Dia ngomong apa? Kemudian giliran saya ngomong, dia ya nggak paham saya ngomong apa. Padahal saya pakai bahasa Arab apa Fusha. Jadi ketika kita pakai bahasa Arab Fusha sekalipun, mereka nggak paham. Sama seperti ini. Seperti kalau dalam Indonesia itu kan ada bahasa Indonesia yang baku, ada bahasa Indonesia yang baku, ada bahasa Indonesia apa dialek daerah masing-masing lah, begitulah kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik. Lanjut, setelahnya Bu Ima dan Bu Nurul. Bu Ima bagian yang bertanya atau yang menjawab? Bertanya, mau nggak Bu Nurul bagian yang menjawab? Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa minas Sin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hind. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila Mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila Mirfan. Baik, gantian Bu Nurul yang bertanya. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa minas Sin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila Mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila Mirhad. Baik, sampai belum? Bu Siska ya? Ada pasangannya Bu Siska? Nggak ada. Tapi sama istri saya itu ya. Biar nggak diem aja di situ dia. Baik, Bu Siska bagian yang bertanya. Istri saya menjawab. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa minas Sin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hind. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila Mirhad. Dhahaba ila Mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila Mirhad. Baik, gantian bertanya Bu Nurul, Bu Siska yang menjawab. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa minas Sin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hind. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila Mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila Mirhad. Baik, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke dalam kalimat ini. Kalimat yang pertama, min aina anta. Min aina anta ini terkadang digunakan kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Begitu ya. Kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada orang yang sudah kita kenal, maka dia tanya, kita itu tadi dari mana? Ya, kita itu ditanya tadi dari misalkan, saya kenal sama Bu Ajeng. Kemudian Bu Ajeng tadi pas ngobrol habis itu pergi gitu kan. Kemudian anak tanya, min aina anta? Maka pertanyaan saya mengarah, kamu ini tadi dari mana? Begitu ya, barusan kok nggak ada. Tapi kalau seandainya pertanyaan ini diajukan kepada orang yang baru kenal, min aina anta, maka pertanyaan seperti ini digunakan untuk nanya asal kita dari mana. Ya, asal kita dari mana? Kita itu asalnya dari mana? Maka jawabannya lihat ini, ana minal Yaban. Jadi misalkan kita di Saudi ketemu orang, ya ketemu sama orang, kemudian tanya min aina anta, gitu kan ya. Lah pertanyaan ini jadi dia menanyakan kita asalnya dari negara mana, gitu ya. Kita jawab, ya ana min, ya Yaban misalkan. Setelah ana minal Yaban, ya saya dari Jepang, gitu. Kalau misalkan dari Indonesia, ana min Indonesia, ya Indonesia, gitu ya. Saya dari Indonesia.
Tapi sekarang katanya di Saudi sudah banyak bisa bahasa Indonesia ya. Apalagi para pedagang itu melariskan. Karena orang tahu orang Indonesia suka beli. Ya dengan bahasa. Karena orang Indonesia itu Masya Allah gampang banget gitu loh. Ketika diajak bahasa negaranya udah semakin apa? Ya semakin akrab, semakin tertarik untuk belanja. Biasa marketing S3. Ya. Tapi ya, jadi min aina anta ini kalau misalkan orang yang baru kita kenal, jadi bertanya tentang apa? Asal kita dari mana? Dari mana? Gitu ya, asal kita dari mana? Misalkan di sini kita baru kenal gitu kan ya. Tanya, min aina anta? Oh, saya dari Sedati. Oh, saya dari Buduran. Gitu ya. Oh, saya dari mana? Gitu ya. Macam-macam gitu ya. Nah, itu pertanyaan kalau menggunakan min aina anta. Dan sama juga, misalkan tanya wamin aina Ammar, gitu kan ya. Kalau dia memang pertanyaan tentang negara dari awal atau asal muasal kita dari mana, maka pertanyaan selanjutnya juga kalau seperti ini juga tanya negara kita. Wamin aina Ammar, terus Ammar itu dari mana, gitu ya. Waminasin, dia dari apa? Cina. Wamin aina Hamidun, terus Hamid dari mana? Huwa minal Hind, dia dari India. Terusnya seperti itu. Ini yang pertama ya, min aina anta. Kemudian yang kedua, kata anta tadi sudah sempat saya jelaskan. Kata anta itu adalah kata ganti, sama seperti ana juga kata ganti. Jadi kita sudah mendapatkan 4 kata ganti ya. Huwa, hiya, ana dan anta. Gitu ya, ana dan anta. Cuman tadi Anda katakan untuk anta yang taknya fathah ini adalah kata ganti orang kedua laki-laki. Gitu ya, anta. Kalau ana itu bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Ana laki-laki bisa, ana perempuan juga bisa. Gitu ya. Sudah? Jadi termasuk kata ganti anta dan ana. Kalau untuk perempuan apa tadi Pak Adi? Anti, gitu ya, anti. Baik. Langsung masuk ke latihan. Tamarin. Beberapa latihan. Ya, beberapa latihan. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini jawab sesuai dengan apa namanya ini? Kenyataan. Sedangkan 3 sampai akhir ini jawab sesuai dengan percakapan di atas. Jadi sesuai percakapan di atas. Saya ulangi, nomor 1 dan nomor 2 ini jawabannya sesuai dengan kenyataan. Contohnya, anak tanya, min aina anta? Jawab dari mana asalnya. Dan asalnya nggak mesti negara ya. Tempat tinggal juga masuk. Misalkan dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Malang, ya, Magelang, atau yang semisalnya. Tapi kalau di luar negeri tanya, min aina anta? Ana min Sidoarjo, nggak paham dia. Ya, nggak bakal paham dari Sidoarjo itu mana, negara mana Sidoarjo itu. Gitu ya. Baik. Untuk nomor 1 dan nomor 2 saya yang bertanya. Ya, semua dapat pertanyaan masing-masing. Dari Bu Siska, min aina anta? Anda pakai anta dulu ya, kan baru anta. Min aina anta? Min Indonesia. Terus masih Bu Siska, a anta minal Filipin? Filipin itu artinya Filipina. Terus? Iya no? Kalau la atau nggak cukup ya. Baik, begitu ya. Bebas nih. Terserah. Bu Nurul, min aina anta?
Surabaya. Anta minal Filipin? Ana minal Indonesia. Min Indonesia. Bu Ajeng, min aina anta? Ana minal Sidoarjo. Sidoarjo. Anta minal Filipin? La. Ana minal Indonesia. Indonesia. Taib. Bu Ima, min aina anta? Ana minal Indonesia. Anta minal Filipin? La. Ana minal Indonesia. Taib. Bu Fitria, min aina anta? Ana minal Sidoarjo. Anta minal Filipin? La. Ana minal Indonesia. Min Indonesia. Taib. Sekarang nomor 3 dan selanjutnya monggo dijawab sekarang di kertas. Jawabannya aja. Ya, jawabannya aja. Sesuai dengan cerita di atas ya.
Sudah? Kita periksa sama-sama ya. Gak usah dikumpul, kita periksa sama-sama. Kalau sudah. Sudah? Baik, nomor 3 dijawab sama Bu Siska. Baca pertanyaan. Ya, dibaca pertanyaannya terus dijawab. Man minasin, siapa dari Cina? Ammar. Sudah, gitu aja. Ammarun, gitu aja. Ada lagi yang lain tambahannya jawabannya? Ammarun minasin. Ada yang selain itu bentuknya? Sama, jadi cuma dua ya? Ammar gitu aja atau Ammarun sin, dan kedua-duanya benar. Ya, Ammarun atau Ammarun sin. Atau bisa yang ketiga sin Ammarun. Gitu ya. Sin Ammarun. Sama seperti pelajaran sebelumnya. Fil ghurfati Muhammadun, gitu ya. Taib, nomor 2 Bu Ajeng. Nomor 6, nomor 4 maaf. Min aina Hamidun? Hamidun minal hindi. Hamidun minal hindi. Ada lagi yang lain? Huwa minal hindi. Ya, bisa Hamidun minal hindi, bisa huwa minal hin, gitu ya. Dua-duanya benar. Kalau pakai huwa jadi kita pakai kata ganti dan sesuai dengan di kitab. Baik. Nomor 5 Bu Nurul. Hasan, huwa dhahaba ilal mudiri. Ada yang berbeda? Semua dhahaba ilal mudir? Nah, betul. Terus yang terakhir Bu Fitria. Adhaba Aliyun ilal mudir? La, Aliyun dhahaba ilal mirhat. Ilal mirhat. Nah, Aliyun dhahaba ilal mirhat. Ahsan, insyaallah. Baik. Tamrin kedua. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Monggo diartikan Bu Ima. Bacalah dan tulislah bersamaan Bersamaan dengan mengharokati awakhir. akhir kalimat. Nah, akhir kalimat berikut. Jadi sini kita suruh baca dan menulis bersama dengan mengharokati akhirnya ya. Baik, untuk kali ini kita hanya membaca. Monggo, Bu Ajeng. Al-ghurfatu. Bu Fitria. Minal ghurfati. Bu Ima. Minal hammami. Bu Nurul. Sekali lagi. Sekali lagi. Taib al-mirhadu. Terus Bu Siska. Bu Ajeng. Al-yabanu. Bu Fitria. Apa itu mau? Al-Filipino. Al-Filipino. Oke. Bu Ima. Minal hindi. Taib Bu Nurul. Ilasin. Ilas.
Ilas sini. Ya, ini bukan percakapan jadi harus diharokat ya. Ilas sini. Lanjut. Iqra waktub. Apa artinya di situ Bu Ima? Bacalah dan tulislah. Nah, bacalah dan tulislah. Monggo Bu Ima. Nomor 1. Min aina Fatimatu? Ia minal Hindi. Artikan. Dari mana Kak Fatimah? Ia dari India. Oke, Bu Siska. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Taib artinya? Guru itu pergi. Keluar. Ya, guru itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Taib. Bu Nurul, nomor 3. Dhahaba at-tajiru Ilad. ilad. Kenapa kok ni nggak nu? Karena Ada huruf jar artinya? pedagang pergi ke toko. Taib, pedagang itu pergi ke toko. Oke. Terus Bu Ajeng. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhaba ilal hammami. Artinya? Muhammad. Oh, jadi Muhammad. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Taib. Bu Fitria. Tenang, panjang. Monggo Bu Fitria. Min kharaja. Nah, Man kharaja minal fasli. Taib, perhatikan ya. Kalau dia di sini pertanyaan, maka bacanya man. Tapi kalau dia itu penghabaran bisa pakai min. Jadi nanti untuk dalam kalimat yang gundul seperti ini diperhatikan dulu, apakah ini pertanyaan atau bukan. Kalau pertanyaan pakainya man. Ulangi Bu Fitria. Man kharaja minal fasli. Man. Siapa? Siapa yang keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas, gitu ya. Baik, man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Baik, nomor 6 Bu Ima. Itu tuh paket combo itu. Kharajat ibu minal madrasati wa dhahaba ilas sunuki. Pelajar itu keluar dari sekolah. Betul, wah membahayakan. Keluar. Pelajar itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Ke pasar. Ini baru ya, suk pasar ya. Sukun itu pasar. Kalau dukan itu toko. Kalau suk itu pasar. Sama juga mudir baru ya, Mudir tadi juga baru ya. Kepala sekolah. Mudir kepala sekolah. Oke. Baik. Bu Nurul monggo. Baik. Kenapa kok ada Khadijatu kok enggak Khadijatun? Karena muannas. Ahsan. Artinya Jepang. Ahsan, Masya Allah. Baik. Tamrin nomor 4 PR. Ini PR ya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan instruksi dari beliau. Do artinya letakkanlah. Do letakkanlah. Fi apa artinya fi? Di. Jadi do fi letakkanlah di al-faraghi tempat yang kosong atau titik-titik. Letakkanlah pada tempat yang kosong
Fima yali pada kalimat berikut. Fima yali pada kalimat berikut. Harfa jarrin huruf jar. Munasiban yang sesuai. Jadi Kip, tugasnya letakkanlah pada tempat yang kosong pada kalimat berikut huruf jar yang sesuai. Ini perkata ya. Kalau diartikan secara bagus, letakkanlah huruf jar yang sesuai di mana? Di tempat yang kosong pada kalimat berikut. Jadi kalau menerjemahkan dengan terjemahan Indonesia yang baik yang benar, butuh maju mundur biar pas. Tapi kalau perkata do artinya apa tadi? Letakkanlah fi di al-faraghi tempat yang kosong, fi mayali pada kalimat berikut, harfa jarrin munasiban yang sesuai. Coba diartikan semua Bu Fitria. Letakkanlah di tempat yang kosong pada kalimat berikut huruf jar yang sesuai. Jadi jelas ya tugasnya. Huruf jarnya apa? Ini 4. Ini huruf jar min, ila dan min, ila, fi sama ala. Suruh letak di sini nih. Nah, di tempat yang kosong ini. Harus sesuai. Contohnya Alkitabu maktab. Gitu ya. Di sini dikasih huruf jar plus juga diharokati. Plus juga diartikan. Nah, gitu ya. Kalau perintahnya beliau cuma ngasih huruf jar, tambahan saya 2. Diharokati dan diartikan. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Yang pertama al-madrasatu. Apa madrasah? Sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, dapur WC ini. WC. Al-matbahu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Gak ada mandinya ya. Al-jami'atu, universitas. As-suku, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Al-hindu, Al-filipinu. Ingat ya tulisannya Filipin itu begini. Baknya di tasdid. Filipin. Al-mudiru, kepala sekolah. Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Terus kita dapatkan fi, ala, min, dan ila adalah min hurufil jar, dari huruf-huruf jar. Jadi apakah cuma 4 huruf jar? Masih ada lagi yang lain. Insya Allah akan datang pada pelajaran berikutnya. Dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pelajaran yang keempat. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pelajaran yang kelima. Tapi PR-nya tadi 5 cukup atau kurang? Cukup serentak ya. Cukup. Tapi ya sudah. Tadi kalau kurang mau saya tambahin lagi. Ya, karena sudah cukup ya sudah. Nanti pertemuan berikutnya baru ada tambah ya. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Saya Ustaz. Nggih. Saya masih agak bingung dengan pelajaran hari ini Ustaz. Untuk penyusunan kalimat ini contohnya seperti yang tadi ini yang halaman 26 ya. Halaman 20 atau libu itu kalau susunan bahasa Indonesia kan murid pergi gitu kan. Ini kan seperti terbalik gitu ya. Oke. Ini saya agak bingung. Terus yang kedua, pertanyaan kedua yang hurufnya tadi yang percakapan tentang asal negara tadi contohnya aina, abasun, horoja, dia keluar gitu. Itu horoja itu mengarah ke atas. Jadi horoja itu dia laki-laki atau bisa juga digunakan untuk dia perempuan. Masya Allah. Sudah? Sudah Ustaz. 2 itu 2 poin itu yang agak penyusunan susunan kalimat dan juga penggunaan ini horoja dan tadi yang keluar jahat. Oke. Baik. Dijawab sekarang atau nanti? Sekarang. Oh, sekarang ya. Baik, Masya Allah. Perhatikan layar ya.
untuk kita buat jumlah atau kalimat Arab ya. Sekarang kita buat jumlah ya. Jumlah itu artinya kalimat ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh jumlah itu kalimat. Jumlah sampai saat ini kita pelajari, untuk kalimat yang kita pelajari itu ada dua. Jadi ya, yang pertama kalimat Indonesia, ya kalimat Indonesia. Dan yang kedua kalimat apa? Arabiyah. Ya, kita juga sudah belajar dua ini. Ada kalimat untuk Indonesia dan ada kalimat Arab, gitu ya. Untuk kalimat Indonesia, sebagaimana tadi yang ditanyakan, kalimat Indonesia itu susunannya hanya SP, subjek dan predikat. Sudah ya. Sedangkan untuk bahasa Arab, susunannya itu bisa dua, Bu. Bisa standar kita S, P, dan bisa juga PS. Ini Arabiah. Bisa PS. Sudah, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita buat contoh tadi dari yang ada di kitab. Contoh di kitab tadi apa? Khoroja at-tolibu, gitu ya. Khoroja at-tolibu. Kalau khoroja at-tolibu, ini kan kalimat Arab ya. Maka secara bahasa Indonesia, maka di sini khoroja at-tolibu, P-nya dulu baru S, gitu ya. P dulu baru S, dan ini disahkan di dalam bahasa Arab. Jadi boleh P-nya dulu baru S. Sampai sini disimpan dulu, aman? Aman. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, kalau kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia, yaitu apa? SP. Jadi cara mengartikannya apa? Tolibnya dulu, baru khorojanya. Ini kalau secara kaidah Indonesia menerjemahkan. Terus pertanyaannya, terus kalau seandainya saya pingin buat Indonesia ke Arab, terus gimana ini? Apakah apakah tetap sama ataukah bagaimana? Baik, sekarang perhatikan ya. Jadi kita buat kalimat Indonesia sekarang, Bu ya. Sekarang kalimat Indonesia, contohnya kita buat kalimat seperti tadi, pelajar itu keluar, gitu ya. Kita buat kalimat misalkan pelajar itu keluar. Ya, pelajar itu keluar dari mana nih? Dari kelas, misalkan. Ya, pelajar itu keluar dari kelas. Baik, perhatikan. Kalau kita buat kalimat begini, pelajar itu keluar dari kelas, kemudian ingin kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka kita punya dua opsi. Tadi kan bahasa Arab bisa dua opsi ya. Opsi yang pertama adalah opsi apa tadi yang pertama? SP. Opsi yang kedua PS, kan begitu ya. Ini kalau bahasa Arab ya. Kalau kita SP, maka yang kita dulukan mana? Pelajar. Jadi kalimatnya nanti jadinya begini, at-talibu khoroja titik gitu ya. Jadi tolib ini didahulukan. Tapi kalau kita pengen PS, jadi gimana bunyinya? Khoroja atau libu, begitu.
dan kedua ini sama-sama dibenarkan di dalam bahasa Arab. Sudah Bu? Aman ya? Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa? Kharaja ya? Kharaja dan dhahaba. Oke. Jadi ini kan masuk ke dalam pembahasan kata kerja ya. Masuk dalam pembahasan kata kerja. Kita buat kata kerja. Baik, kata kerja di dalam bahasa Arab juga sama seperti kalimat-kalimat yang lain. Kata kerja itu juga nanti dibedakan, ya kata kerja nanti juga dibedakan antara yang mudzakkar, apa mudzakkar itu? Laki-laki, demikian pula nanti akan dibedakan dengan yang mu'annas, itu dibedakan nanti. Ya. Dan kata kerja yang kita dapatkan tadi, apa kata kerja yang kita dapatkan? Kharaja dan dhahaba. Lah, untuk kharaja, ya untuk kharaja dan dhahaba, dia masuk di sini nanti. Ya, masuk mudzakkar. Kharaja, ya. Kharaja sama dhahaba masuknya di mudzakkar. Loh, emang kalau mu'annas gimana? Kalau mu'annas dia beda. Kalau mu'annas nanti di belakangnya dikasih tak sukun. Jadi bacanya kharajat begitu. Kemudian lagi kalau ini satunya apa? Zahabat gitu. Dengan tak sukun di belakangnya. Ini membedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Jadi kalau untuk yang ini, ya untuk yang kharaja dan dhahaba ini nanti domir di dalam apa? Mengartikannya pakai huwa, dia laki-laki gitu ya. Sedangkan yang ini nanti pakai iya begitu. Kalau bahasa Indonesia kan artinya tetap dia. Ya, sama-sama tetap dia kan? Cuman secara bentuk dia memang dibedakan dari sisi mudzakkar dan muannas dibedakan. Kalau bentuknya seperti ini, seperti yang kita pelajari sekarang, ya, maka dia masuk dalam kategori mudzakkar. Maka dalam kalimat tadi, aina dhahaba, kan pakai dhahaba. Karena yang ditanyakan Abbas. Ya kan? Yang ditanya Abbas. Kemudian apa? Dhahaba ilal mudiri, kan begitu ya? Pakai dhahaba. Bahkan sebelumnya pertanyaannya aina Abbasun kharaja, pakai kata kharaja. Karena yang dimaukan dengan kharaja adalah si Abbas. Kalau seandainya nanti yang dimaukan perempuan, ngomongnya kharajat gitu. Ya, ngomongnya kharajat bukan kharaja. Satu lagi apa Putri Bu? Cuma dua ini ya? Ya, dua ini tadi kan tanya ya. Jadi saya ulangi dari atas ini. Jadi jumlah atau kalimat yang sudah kita pelajari itu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia baku cuman SP, nggak bisa dirubah. Harus subjek dulu baru predikat. Sedangkan kalau Arabiah bisa dua, bisa SP, bisa PS. Ya, ini baru standar ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan ada SPOK, kan gitu ya. SPOK. Ini kita baru SP nih. Jadi kalau bahasa Indonesia itu SP harus S dulu baru P. Nggak boleh P dulu baru S, nggak boleh. Ini Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab bisa SP, bisa juga apa? PS. Ya, jadi lebih apa namanya ini? Lebih luas lah cakupan untuk bahasa Arab. Bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya.
Sehingga pada kalimat contoh kharajat thalibu itu jadi susunannya PS. Ya, tapi ingat kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya harus menggunakan kaedah aturan bahasa Indonesia. Jadi apa? S-nya dulu baru P. Maka cara mengartikannya kharajat thalibu kita artikan apa? Pelajar itu keluar kan gitu. Itu tetap mengartikannya. Terus pembahasan yang kedua berkaitan dengan kata kerja atau sebelumnya kalau kita punya bahasa Indonesia ingin diarabkan maka bisa pakai dua kalimat ini S dulu baru P atau P dulu baru S gitu ya. Kemudian tadi kata kerja ada yang mudzakkar muannas sedangkan yang barusan kita pelajari baru mudzakkar muannas menyusul. Ya, muannas menyusul. Type yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Nggih. Berkaitan dengan penulisan nama sama kota gitu. Kalau di sana kan namanya ada baku bentuknya ya. Kalau misalnya kita mau nulis sama kita sendiri, misalnya apakah ada bentuk bakunya harus gimana atau pokoknya dibacanya sesuai dengan nama kita atau gimana saja? Kota kita kan juga banyak ya, kota Surabaya, tulisnya harus baku juga atau gimana? Oke, jadi kalau untuk penulisan nama dan nama orang, ya nama orang dan apa namanya ini kota, gitu ya nama orang dan kota. Sebagaimana kita katakan kan memang ada kaidah baku dan bagaimana tulisannya begitu ya seperti itu. Cuman terkadang yang jadi permasalahan ini nama orang Indonesia ini. Lah nama orang Indonesia ini kan kalau orang Arab suruh membuat juga bingung itu gimana cara membuatnya. Maka ya paling tidak kita anggap kayaknya tulisannya seperti itu ya sudah begitu aja gitu. Kalau Surabaya jadi bahasa Arabnya gimana? Ya udah tulis saya Surah nah gitu ya. Misalkan kita tulis Surabaya ya, Surabaya sudah kita tulis Surabaya nah kan gitu ya kan nggak mungkin baca ro kan baca ra kan nggak mungkin Suro nah begitu ya udah gitu lah. Terus kalau namanya misalkan namanya Nurjannah gimana? Namanya Nurjannah ya sudah tulis aja namanya Nur Jannah udah ya Nurjannah gitu ya. Kalau namanya misalkan siapa namanya Sri ya sudah namanya Sri ya tulis aja Sri gitu. Ini bacanya apa? Pokoknya ini Sri loh mau tulis ngono. Lah piye Indonesia kok. Ya. Gitu ya. Udah mau gimana lagi tulisnya menurut saya kayaknya gini nih gitu lah. Gitu lah. Dan insya Allah nanti setelah terbiasa belajar bahasa tahu oh ini kayaknya harusnya pakai hurufnya begini, pakai huruf begini. Saya sendiri kalau misalkan tulisan bahasa Indonesia ya, itu saya suruh nulis Arab bingung saya tuh. Saat ini nama saya nulisnya gimana ya? Ya mbuh piye ya karena memang nama kita itu kan bukan nama Arab ya. Terkadang nama Indonesia itu bukan nama Arab. Sehingga akhirnya mau nggak mau ya paling tidak mendekatilah dengan apa yang dimaukan begitu loh. Kalau yang Arab kan jelas Muhammad, Ali, Abbas itu ada gitu loh. Tapi kalau enggak ya mau gimana sudah. Iya. Kalau nama negara ada dari Arabnya ada. Insya Allah kayak seperti Perancis, kemudian Filipina itu ada bentuknya. Gitu loh. Ada lagi? Apa nih Ustaz satu lagi? Nggih. Ini yang mengenai PR saya yang kemarin Ustaz yang untuk nomor 2 ini mungkin saya izin bacakan ya Ustaz. Apakah Maria makan siang roti itu? Tidak, dia makan siang daging. Dagingnya ini Ustaz garis bawahi apakah salah atau kurang? Oke. Jadi kalau yang saya garis bawahi itu ada berapa di atas juga saya garis Bu ya? Bu Fitria nih kan? Iya. Yang garis ini yang daging. Jadi gini, saya garis itu bukan salah, ya, cuman belum sampai saja untuk harokatnya gitu aja. Jadi yang saya garis bawah itu cuman, oh ini istilahnya ini unik ini gitu aja. Ini unik ini jadi set dalam keadaan untuk kalimat yang seperti jenengan buat itu kita belum
sampai gitu loh, belum sampai untuk pembuatan kalimat seperti itu gitu loh. Baik. Nah, kalimat seperti itu mas saya garis bawah. Ya, makanya tetap saya benarkan karena memang benar secara susunan. Kan nanti begini, kedepannya itu kan ada susunannya kalau pakai misalkan di depan, apakah V pakai V juga? Nah, itu kan nanti ada kaidahnya sendiri. Kemudian misalkan dekat pintu, misalkan begitu. Apakah ngomongnya koribun bab kan gitu. Nah, itu ada kaidahnya sendiri itu. Ada kaidah. Jadi saya garis-garis itu cuma nanti ini PR bagi saya ini ke depan gitu. Bukan salah, bukan salah. Udah ada kaidahnya nanti belum sampai. Gitu. Makanya sebenarnya jenengan itu masya Allah berbeda daripada yang lain gitu loh. Makanya saya garis bawah. Yang lain nggak ada saya garis itu, cuma punya jenengan aja itu. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau pedagang apel, apakah bisa dituliskan tajir untuk Pak? Oke. Pedagang apel ini apakah bisa tajir untuk Fah? Untuk jawabannya pekan depan insya Allah. Nah, nanti ada waktunya. Pedagang apel kan penggabungan dua kata ini. Pedagang sama apel kan? Nah, penggabungan dua kata nanti ada kaidahnya sendiri gimana cara ngomongnya. Gitu. Kalau saya sebutkan sekarang nggak seru nanti. Kita tunggu pekan depan insya Allah kalau pedagang apel. Kayaknya pedagang semua ini. Ada lagi? Udah ya? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita memohon kepada Allah semoga diberikan keistiqomahan dan kelanjutan untuk bisa selalu mempelajari bahasa Arab dan dimudahkan untuk bisa memahami